Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market naik. Ya, ini sudah sesuai hukum jika ya. Jadi kemarin opennya di atas open sebelumnya. Hukum jikanya adalah jika up. Dan kemarin harga benar-benar naik, turunnya tidak sampai ke low, bahkan ke opennya itu tidak. Jadi langsung naik. Kemudian hari ini pun hukumnya adalah hukum jika up. Karena opennya ada di atas open sebelumnya. Tugas pertamanya adalah mengejar high. Dan tentu saja ini gampang banget karena high-nya dekat sekali. High sebelumnya di 2518 dan hari ini opennya di 2516. High-nya sudah hampir kena ini. Sebenarnya high-nya sudah, ya boleh dibilang kena karena high-nya sudah di 2518,33. Sebelumnya 0,53, selisih sedikit, bentar lagi kena lah. Nah, ini target kenaikan pertama. Kalau dilihat nih, memang secara hourly seharusnya naik dulu. Karena biasa kan, sesi Asia ini cenderung melanjutkan sesi Amerika. Tapi kalau kita ngomong hukum jika up, seharusnya dia tarik busur. Dan tarik busurnya belum tentu sesi Asia, bisa jadi di Eropa. Karena sekali lagi sesi Asia cenderungnya ngikut sesi Amerika. Jadi seolah-olah awal transaksinya justru di Eropa. Hari ini nih jika dia turun, saya pikir sampai ke 500 itu sudah cukup. Karena di situ juga psikologi level untuk tembus ke bawah berat. Kalaupun ke bawah saya pikir tidak bisa jauh. Karena kita lihat ya, di sini memang ada hambatan di 500, dia psikologi level. Dan berikutnya mungkin hanya sampai ke 96 di sini. Ada ganjalan di sini. Ya, ada supply tipis di sini. Dan kalau tembus lagi, ya ini berat. Bisa ke 80 tapi itu berat. Jadi saya pikir turunnya hari ini nggak banyak. Kecuali nanti ya kalender ekonominya, kita bahas nanti. Sementara untuk naiknya kemungkinan dia naiknya bisa saja sih sebenarnya menguji ke area sini. Ada area supply, dia bisa masuk ke area supply di sekitar 24. Atau bahkan nih kalau dari 1 jam ini area supply-nya ada di 22. Jadi ada kemungkinan dia akan ke area supply ini di 22 sampai, nah ini batasnya all time high. Hanya saja saya ragu all time high hari ini. Tentu saja pengaruhnya utamanya adalah kalender ekonomi hari ini. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 ada Consumer Price Index S.A. Diperkirakan naik tipis saja nih. Dari 313,534 menjadi 314,2. Nah, yang penting ini data inflasi. Core inflasi rate, tingkat inflasi inti diperkirakan tetap 0,2%. Inflation rate month on month diperkirakan tetap 0,2%. Inflation rate year on year diperkirakan turun tipis 2,9% menjadi 2,6%. Core inflation rate year on year diperkirakan tetap juga 3,2%. Sementara Consumer Price Index bulan Agustus diperkirakan naik tipis saja dari 314,54 menjadi 314,98. Secara umum jika rilis datanya itu kisaran harga ini tidak lebih tidak kurang terlalu banyak, maka kondisi ekonomi Amerika boleh dibilang mulai baik-baik saja. Dan bisa jadi minggu depan benar-benar akan ada penurunan suku bunga. Jadi ini impact-nya cukup keras ya, inflasi ini. Bisa jadi dia akan membuat harga emas naik, menguji all time high, mendekati lah minimalnya. Atau justru dia turun kemudian close di bawah
2.500. Jadi hari ini cukup penentuan. Jika hari ini kembali close di bawah 2.500, maka dia koreksi. Sebaliknya, jika dia close di atas 2.520, maka cenderungnya dia adalah bullish lanjutan. Kita lihat untuk weekly. Untuk weekly ya, seharusnya nih kita adalah jika down. Dan low-nya masih jauh di bawah. Jadi sekali lagi, kalau seandainya nih market naik sampai di atas 2.529, maka kemungkinan akan ada anomali. Dan otomatis candle weekly yang lalu itu kayak kemakan, tapi hanya bodinya saja. Tapi jika dia nuruti hukum jika ini Rabu, ini pertengahan, maka dia sudah sampai ini busurnya, dia akan kejar bawah. Kemana? Ke harga-harga ini yang sebelumnya sudah saya kuning-kuning ini. Ini bukan untuk weekly ya, untuk daily dan hourly. Nah, di sini ada zona supply yang cukup kuat. Jadi kalau 2.500-nya tembus, maka ada pembatas di sini mulai dari 2.491. Kemudian lanjut lagi. Kalau kita gunakan hourly, ada zona di sini dimulai dari 2.487 dan juga ada zona-zona yang lebih kuat lagi di bawahnya. Ada double bottom di sini, ada double bottom di sini. Sepertinya pembatas kuatnya ada di 2.485 karena ada double bottom di sini. Jadi ini kisi-kisi gerakan hari ini. Anda boleh kalau mau buy dan sell, harga-harga kondisi buy dan sell-nya sudah saya tunjukkan, di mana karena berapa hari ini memang market cenderung sideways dalam kisaran besar ya, sideways kisaran besar. Di dalam sideways-nya ada gelombang-gelombang. Dan ini sementara dalam kondisi bullish, hanya saja saya curiga ini sudah mendekati puncak. Jadi sekali lagi saya tidak memberi sinyal mau buy atau sell, itu saya kembalikan kepada Anda selaku trader. Hanya saja saya beri nih kisaran-kisarannya. Selain pivot point yang saya buat, juga ada zona supply maupun zona demand, dan itu sudah saya sampaikan semua. Jadi tetaplah bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.